105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga ini udah beberapa hari lagi ya Kak ya, kita tidak menunggu menyambut bulan Ramadan. Jadi tetap semangat nih memperbaiki diri untuk mendapatkan Ramadan yang lebih berkah lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah keluarga Sip, seperti biasa ya, di hari Senin tanggal 4 Maret 2024 hari ini kita ketemu lagi nih dalam ruang dengar Anda dalam program Beranda Perempuan bersama sahabat siar Anda Vika Laila. Dan insya Allah selama 1 jam ke depan sampai jam 11 nanti nih kita akan ngobrol-ngobrol dalam Beranda Perempuan yang merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang. Dan kali ini kita udah kedatangan narasumber kece kita nih ya, yang biasanya langganan gitu ya. Kak Lady Sofiana SPSI yang merupakan anggota bidang Diklat Salimah Kota Padang. Assalamualaikum Kak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Kak Didi? Fit ya? Insya Allah secara tingnya jawabnya Vika. Alhamdulillah, pokoknya sehat-sehat terus lah ya Kak ya. Amin. Kalau misalnya lagi nggak sehat sekarang, semoga dapat kesembuhan gitu ya. Abis kita ketemu gitu ya Kak ya. Bawa kegembiraan menyambut beberapa seminggu lagi kan Ramadan bisa datang lagi. Oke, nah hari ini kita ngobrolin tentang masalah nih ya Kak ya. Judul topik kita hari ini adalah Keep in Touch with Problem. Banyak masalah kok. Nggak dicari tapi masalahnya emang muncul terus ya Kak ya. Oke, sebenarnya kalau keep in touch ini berarti kita kayak bersentuhan terus, bersinggungan terus dengan masalah ya Kak ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dengan fenomena sekarang, gimana nih menurut Kakak? Ini sih satu kenapa pengen diskusi soal keeping touch with problem kan. Kita yang termasuk dalam generasi milenial apa generasi apa ya, tapi maksudnya melihat fenomena nama generasi milenial yang udah dimanjakan dengan semua kemudahan yang ada gitu kan, dan mulai dari semuanya komunikasi kita ada handphone udah pakai di situ, ketemu wajah pun juga sudah ada video call, kemudian kayak untuk hal-hal rumah kita juga udah dimanjakan dengan teknologi gitu kan. Bahkan suatu rahim itu yang sebenarnya kan terasa hangat itu ketika kita bertemu langsung, bersalaman, berpelukan dan bertanya kabar gitu kan. Nah, tapi ya karena kondisi kita juga nggak bisa bertemu langsung kan, dan itu dimudahkan dengan teknologi. Tapi kadang kemudahan itu sering bikin kita itu lebih memilih yang mudahnya daripada dan akhirnya itu membiasakan kita jadi orang yang kurang menikmati satu proses yang mungkin rasanya akan lebih baik untuk kita itu, dan banyak kalau kita kadang-kadang orang ngomong anak-anak sekarang itu lebih sesuatu yang suka yang instan gitu, jadi sesuatu yang seneng aja gitu kan, nggak mau sesuatu proses yang akan berpeluh kerah keringat dan sulit dan lain-lainnya, itu satu hal yang mereka hindari. Makanya aku bilang kayaknya kita perlu diskusi apakah kemudahan sekarang itu menjadikan kita orang yang bakal menjadi orang yang akan menghindari masalah yang kita hadapin, lebih mencari satu hal yang mudah dan menyenangkan, atau kita bakal jadi orang yang bisa jadi orang yang memang dengan kemudahan itu kita menjadi orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, atau memang benar seorang muslim yang bermanfaat yang bisa jadi problem solver. Oke, nah jadi sebenarnya kalau di masa sekarang ini permasalahannya lebih ke problem solvingnya yang kurang gitu ya Kak ya. Nah, boleh itu kan nggak sih Kak gambarkan gimana sih sebenarnya kita sekarang ini gitu, yang kelihatan sama kita sekarang orang-orang kebanyakan dengan masalah-masalahnya gitu. Aku nggak berani nilai juga sih, karena kan setiap pribadi
punya kondisi yang beda-beda kan. Iya. Cuma kan kita mesti renungin dulu nih. Kita bisa lihat nih antara dua. Kita mau coba diskusi sekarang di Senin ini, maksudnya diskusi gimana sih bedanya antara orang yang berani berhadapan dengan masalah seperti orang Minang bilang, masalah maksudnya bersobok pantangan, maksudnya musuh hendak dicari, bersobok pantang hilangkan. Jadi masalah itu ya kita hadapi dengan cara seperti itu. Kita nggak nyari-nyari masalah loh gitu kan. Tapi ketika ada masalah yang ada itu, ya kita berusaha untuk menyelesaikannya. Bukan hanya bertahan dengan diri sendiri, tapi berusaha untuk mencari jalan keluar hingga masalah itu selesai. Dan kita lihat bedanya, gimana sih antara orang yang lebih memilih untuk menghindari masalah gitu kan. Jadi kita diskusi dulu. Yang mana sih orang-orang yang lebih memilih untuk menghindari masalah. Oke, yang pertama ya. Nah, orang-orang yang menghindari masalah itu yang pertama itu biasanya ketika dia berhadapan dengan situasi sulit, dia akan memilih untuk menunda atau ya nanti aja deh gitu kan. Kita yang mencari kita kerjaan yang lain dulu aja kayak gitu kan. Nah, kayak mungkin tugas nih, dapat tugasnya agak susah nih gitu kan. Sebenarnya nggak salah sebenarnya. Tapi sekarang yang kita sayangkan adalah ketika orang yang berusaha untuk menghindari itu ketika mereka tidak punya batas. Ini bisa loh mereka usahakan dengan sedikit lebih effort, punya usaha yang lebih hingga akhirnya bisa menyelesaikan masalah. Tapi kadang kita terbiasa untuk menunda dulu gitu kan. Sebenarnya kalau kayak soal ujian ya, kayak anak-anak sekolah punya kan ada itu kerjain aja yang mudah dulu ya, nanti yang sulitnya terakhir gitu kan. Itu sebenarnya benar gitu kan. Cuma kadang kalau dalam kondisi kehidupan kadang kita suka ya udah yang kita kerjainnya yang mudah dulu, yang itu kadang kita terlupakan. Udah nggak usah deh dikerjain, nanti aja deh kayak itu kan, tunggu aja ada yang bantu, kalau nggak ya udah biarin. Nah, yang seperti ini nih yang kita perlu ingat gitu kan, bahwa ini suatu hal yang cukup, maksudnya bukan satu pilihan yang baik. Kenapa? Dari kesehatan mental, orang-orang yang lebih suka menghindari satu masalah, kemudian itu bukan sesuatu yang bakal selesai dalam hidup gitu kan. Ketika kita punya masalah, kita belum bisa selesaikan, kita kesampingkan. Tapi bukan berarti kita selalu hindari. Karena yang bukan ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan, ini akan jadi problemnya, akan bertumpuk terus. Dan punya efek bola salju ya kayak. Itu dia. Dan efeknya nanti itu ke diri kita sendiri. Kan dalam pikiran kita pasti, walaupun kadang sadar nggak sadar, kita bakal ingat nih kita punya masalah, dan itu yang menyebabkan kita lebih mudah stres, lebih mudah marah, lebih mudah panik, lebih mudah mungkin yang nggak suka tersenyum juga bakal karena hal itu juga gitu. Dan terus orang-orang yang biasanya menghindari masalah ini, hal lain yang nggak terjadi adalah dia sebenarnya kayak kita bahas sebelumnya, kayak kita bilang kan, kita itu ketika di tahun 2024 kita punya resolusi jadikan pribadi yang lebih baik lagi kan. Kalau kita terbiasa untuk meninggalkan masalah terus gitu kan, itu sebenarnya kita sedang tidak mengedukasi atau tidak mendidik diri kita untuk menjadi orang yang mampu berkembang secara psikologis. Usia kita bertambah, tapi ketika kita meninggalkan masalah, kita nggak memberi pelajaran ke diri kita secara psikologis untuk bisa jadi orang yang bisa tumbuh juga seperti usia kita yang terus bertambah. Ya, akhirnya kita jadi orang yang tidak punya kemampuan untuk bisa menjadi untuk menyelesaikan satu masalah. Jadi ketika satu masalah datang, kita punya kecenderungan seperti ini. Kita akan mencari orang yang cukup pintar untuk menyelesaikan masalah, padahal sebenarnya kita punya kemampuan untuk menyelesaikan itu. Jadi kita akan lebih banyak tergantung ke orang lain gitu kan. Ketika ada masalah nih, kita pasti langsung mencari orang-orang yang bakal menyelesaikan masalah itu. Ya, itu yang ahli lari dari kehidupan itu ya kayaknya. Ya. Jadi semuanya katanya lomba-lomba semuanya kan berurutan. Jadi dari hal yang mudah kita mulai membiasakan untuk menghindar terus dari masalah gitu kan, akhirnya masalah itu bertumpuk, kita jadi orang yang stres. Akhirnya kalau terbiasa terlalu lama, akhirnya kita menjadi orang yang memang nggak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Dan ini nih yang jadi satu hal yang miris untuk seorang muslim gitu. Padahal masalah itu ada untuk kita hadapi gitu ya. Yes. Dan satu yang kayak Bila Sivika bilang kan, kita nggak pernah bisa kan lepas dari masalah. Setiap hari bakal ada masalah, ada masalah. Karena life is never flat. Next Kak. Ya, terus kalau ada yang seperti itu, nah orang yang ketika
kan kondisinya ada dua tuh yang kejadian, satu dia mudah stres, yang satu lagi dia nggak apa namanya kehilangan kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalahnya, jadi kayak orang merasa tergantung dan tak mampu. Nah, dan itulah yang jadi akhirnya salah satu pemicu tambahnya orang-orang dengan kemampuan atau kesehatan mental yang kurang. Kita berharap sih ketika walaupun sekarang psikologi atau bagian dari psikologi itu udah masuk dalam ranah kesehatan, yang kalau sekarang udah masuk ke ranah BPJS. Jadi kalau kita pengen konsultasi sama seorang ahli yang paham dengan kondisi psikologis, kita tinggal datang ke rumah sakit minta antrian gitu kan. Tapi bukan berarti dengan kondisi seperti itu kita akhirnya membuat diri kita itu semakin apa ya udah nanti ada yang nolong, jangan seperti itu gitu kan, karena kayak berpasrah gitu ya. Kita berharap bukan mempertambah banyak orang yang mengalami kesehatan mental, tapi kita berharap makin banyak orang yang kuat, punya kesehatan mental yang kuat. Di salah satunya dimulai dengan hal yang tadi, mulailah kita berpikir gitu kan, apakah kondisi kita seperti yang tadi yang kita bahas nih, apakah kita termasuk orang yang suka mengesampingkan masalah ketika merasa kita tidak mampu, gitu kan, dan kemudian membiarkannya dan tidak lagi mencoba untuk menyelesaikannya hingga nanti itu menjadi tumpukan stres, dan akhirnya menjadi satu kebiasaan yang jadi orang yang lebih tergantung untuk orang yang mampu untuk menyelesaikan masalah. Oke, gitu. Nah, tapi pertanyaannya nih Kak, gimana kalau seorang itu memilih untuk ya udah ditinggal dulu sebentar, nanti balik lagi gitu? Itu boleh. Makanya tadi kan kayak contoh anak-anak yang ujian nih, nah kerjain dulu nih dari yang mudah gitu kan, tapi nanti di ujung mereka pasti nyelesain kan, akhirnya dia dapat nilai gitu kan. Nah yang kita pengenkan itu yang itu dibiarkan saja, tinggalkan saja gitu kan. Jadi dia terus jalani hidup dia, ketika masalah itu tidak mencuat dia nggak ngerespon, ya terus jalani. Nah seperti itu jadi masalah. Jadi kalau misalnya nih ada suatu tugas atau bukan dalam hal mungkin sekolah gitu ya. Kalau ujian kan ada lainnya. Ya. Mungkin ada tugas-tugas kehidupan lain gitu. Nanti kalau hari ini nggak bisa, ya udah besok lagi. Boleh. Tapi gagal lagi, besok lagi. Iya benar. Gak apa-apa ya kayak. Gak apa-apa. Oke. Jadi intinya sebenarnya bukan tidak nggak ngasih perhatian, nggak mempedulikan, tapi dikasih tenggat waktu tertentu sesuai dengan kemampuan atau kesempatan yang kita punya. Tapi jangan sampai masalah itu kita nggak ya udah ini susah nggak usah dikerjakan. Jadi kalau kalimatnya udah seperti itu, ya berarti dia kan tertinggal. Tapi yang penting kita ingat dia nggak bakal selesai. Bukan berarti menyerah, tetapi kita istirahat sebentar lalu nanti lanjut lagi. Oke, jadi memang mungkin semua masalah nggak butuh dengan penyelesaian, tapi butuh kita jalani gitu ya kayak. Butuh kita berusaha untuk menyelesaikannya, karena sebenarnya kan bukan kita yang nyelesain masalah kan. Karena Allah ya menyelesaikan. Iya betul. Ya kayak kita coba ini kan, coba baca yang sering ada yang baca Al-Masura setiap pagi itu, yang di Al-Baqarah yang terakhir 283. Nah, aku terkesan ada satu yang bilang kan, di terakhir itu kan Allah nggak akan memberikan sesuatu di luar kesanggupan hambanya gitu kan. Sebenarnya di balik itu bukan berarti ketika kita sering mikir nih kita nggak sanggup nih menghadapi masalah kayak gitu, kenapa sih Allah kasih gitu kan. Ada yang ngasih pandangan seperti ini. Sebenarnya ketika kita berusaha untuk mampu, kan kita dimampukan. Nah, tapi ketika kita memilih untuk membiarkan masalah dan nggak mau mencoba untuk berkecimpung dan berniat menyelesaikan, akhirnya kita nggak pernah dapat kekuatan untuk nyelesain itu. Jadi semua tergantung dengan niat kita ya. Oke. Nah, keluarga sip itu dia tadi ya bahasan pertama kita ini mengenai masalah ini. Nanti kita bakal lanjut lagi di segmen kedua mengenai keeping touch with the problem ini. Jadi jangan kemana-mana, tetapi 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8
Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, kita udah sampai di segmen kedua Beranda Perempuan hari ini. Masih bersama sahabat siar Anda dan juga narasumber kita, Kak Didi alias Kak Lady Sofiana. Nah, tadi kita udah bahas ya Kak ya, mengenai fenomena kayaknya yang orang yang melarikan diri dari masalah. Akhirnya dia nggak bisa jadi seorang problem solver gitu ya. Oke, nah selanjutnya nih kita bakal bahas mengenai keeping Kebalikannya. touch with problem itu ya, yang orang-orang yang bisa berteman baik, yang bisa akrab dengan masalahnya sampai dia kenal dan bisa menyelesaikan masalahnya. Betul, gitu ya, betul, Kak. betul. Oke, silakan Kak. Ya, kalau tadi kan kita ngebahas nih, maksudnya ngebahas cerita sedikit tentang orang-orang yang gimana sih orang-orang yang menghindari masalah, terus bakal jadi seperti apa mereka selanjutnya gitu kan. Kalau yang tadi kita bahas, ketika kita menghindari masalah sebentar nggak masalah, tapi kita selesaikan. Cuma yang kita sayangkan adalah ketika orang nggak mau nyelesain masalah, maksudnya ditinggalin aja, ini sulit nih, ini kan, yang lain aja, terus kasih lagi yang lain, bilang enggak juga, yang lain lagi aja, yang lain lagi Pas gitu terus ya kayak skip. Kalau ikut lomba kayaknya nggak bakal menang gitu ya kayak. Duluan selesai. Iya, Menangnya tapi kan nggak. nol hasil. Iya, jadi yang seperti itu, jadinya mereka terbiasa jadi orang yang bukan bergantung pada, maksudnya nggak tahu kemampuan diri dia, kemudian lebih terbiasa tergantung sama orang lain gitu kan. Ketika ada masalah, tapi satu hal yang bagus juga sih ketika orang-orang yang seperti itu, karena mereka punya mata elang, jadi mereka tahu nih, ini orang ini bisa nyelesain masalah ini orang ini bisa nyelesain masalah ini. Jadi punya sudut pandang di mana dia tahu di mana orang itu yang bisa sama yang enggak gitu. Iya. Di mana siapa yang bisa bergantung dia tempat bergantung, siapa yang enggak gitu. Iya, jadi positifnya itu. Tapi sayangnya satu hal sih, kalau kita lihat dari personal grow-nya, maksudnya perkembangan diri dia secara pribadi, dia sebenarnya sedang merugikan diri dia untuk hal yang seperti itu. Karena mungkin satu bagus ketika dia punya view yang seperti itu, bisa melihat nih, jadi kayak pengamat nih orang-orang ini seperti ini kan. Nah, tapi di sisi lain dia sedang mungkin tidak mengembangkan satu potensi lain dalam dirinya yang mungkin kita tadi bilang kan selaras sama Al-Baqarah 283. Kalau kita tuh sudah punya kemampuan, jadi ketika kita mau berhadapan dengan masalah yang datang, bukan kita tinggalkan, boleh meninggalkan sebentar, tapi bukan berarti maksudnya bukan berarti diabaikan, tapi dikerjakan mungkin di waktu yang lebih kita luang. Tapi intinya kita selesaikan masalah. Itu jadi orang yang kita sebenarnya siapkan, kita punya potensi. Nah, jadi ketika kita mau ambil nih, ini ada masalah nih datang, ya udah kita ambil, selesaikan. Tahu atau tidaknya kita udah menyelesaikan atau belum ya, itu masalah nanti. Nah, jadi kita mau dulu untuk menyelesaikannya. Yang penting kita nggak, aduh masalah takut gitu ya. Kayak gitu ya. Aduh ini masalah gimana ya, siapa ya itu ya udah deh nggak usah dikerjain deh gitu ya. Atau gitu. pagi besoknya ada ujian, aduh aku takut ujian. Iya, sampai akhirnya Pergi healing gitu. Itu bener juga sih. Karena Gitu. anaknya juga bilang gini, besok ujian, ini kan relax dulu main game, akhirnya kelewatan main game sampai besok akhirnya nggak ada ngebahas apapun soal bahan untuk ujiannya besok. Akhirnya pas di ujian isinya Ya, lewat gitu. Ya mau tinggal coret aja, laki choice. Oh iya, atau ngitung-ngitung itu ya Buah kan? baju. Buah baju. Iya, oke. Jadi sekarang kita bahas kebalikannya. Kalau tadi kan orang-orang yang berusaha untuk menghindari masalah atau milih yang enak-enaknya aja gitu kan. Beda kalau seandainya kita jadi orang yang berusaha untuk menghadapi masalah atau berarti untuk memilih untuk menyelesaikan masalah gitu kan. Banyak hal positif yang terjadi. Sebenarnya kebalikan dari yang tadi. Satu, orang-orang yang biasa menyelesaikan masalah itu kita lihat jadi orang yang lebih suka seperti yang sekarang dicari orang kalau lagi ke pelayanan publik. Iya. Kalau namanya customer oriented. Jadi mereka yang biasa berhadapan dengan masalah, mereka tahu bagaimana berusaha untuk memberikan mimik wajah terbaik kepada orang lain. Kalau jadi bagian marketing enak banget ya. Ya, tapi kita enak kan dengan seperti itu. Beda sama orang yang kita datang, ini orang bawa masalah terus dia langsung pasang wajah nggak enak sama kita. Vibe-nya udah nggak baik aja gitu ya kayaknya. Iya, tapi kayak gitu. Dan itu hal mudah aja kan. Jadi kita udah lihat nih, ini orang yang kita enak nih bakal ngomong ke dia nih yang enggak gitu kan. Nah, itu jadi satu nilai diri juga gitu kan. Jadi ketika orang yang tadi nggak mau menghindari masalah, orang lain juga bakal menghindari dia. Beda dengan orang yang
mau berusaha untuk menyelesaikan masalah walaupun belum tentu dia menyelesaikannya, tapi dia sudah bisa melihatkan dari ekspresi wajahnya, dia mesti coba untuk proaktif. Oh, kita bakal lebih milih dia kan gitu kan. Tapi kalau dapat nomor antrian, kalau bisa sih jangan ke sebelah sana. Gitu deh. Maksudnya kalau ketemu sama orang yang wajahnya janganlah kasih masalah, dia pasti menghindari mulu gitu. Kayak mukanya jutek banget gitu ya kak ya. Jadi kalau dapatkan orang yang langsung senyum ke kita walaupun kita udah bawa masalah ini gede, mau kita tanyain nah, gitu dia. Tapi dia tetap welcome Iya, gitu dia ya. akan tersenyum, ya apa yang bisa dibantu ibu, kan paling senang kan kalau customer service, Iya. apapun kondisinya mereka tersenyum ya. Kalau jualan jadi kasir di situ pasti bakal banyak orang yang belanja di sana ya Saya kayak. aku bakal milih antrian itu juga. Ya, itu satu beda tadi antara ketika kita jadi orang yang berusaha untuk menghindari masalah dengan orang yang berusaha untuk memilih menghadapi masalah. Oke. Artinya itu biasanya mereka menunjukkan sikap atau ekspresi yang lebih proaktif menerima orang lain. Tuh. Yang kedua, ketika orang yang berusaha untuk menyelesaikan masalah, kalau tadi yang nggak menyelesaikan masalah, akhirnya kan kayak bola salju besar gitu kan, suatu saat nanti akan menjadi stres yang menumpuk ke diri dia walaupun dia nggak sadari. Beda dengan orang yang berusaha untuk menyelesaikan masalah. Kita ingat sebagai muslim, sebenarnya bukan kita yang menyelesaikan masalah, kan Allah yang menyelesaikan masalah. Yang kita rasakan adalah rasa plong dan rasa lega gitu. Kayaknya nggak ada tumpukan PR kan di belakang yang kita bawa, sama kayak kita kalau kayak kita membawa ransel gitu kan, kayak masalah itu kita anggap seperti bahan beban ke batu yang kita nanti aja taruh dalam ransel dulu, nanti datang lagi susah nanti taruh ransel dulu, akhirnya tunggu akhirnya memberatkan diri sendiri gitu kan. Beda kalau ranselnya itu ya diisi, udah nih berhenti dulu sebentar, kita lihat dulu, kita bisa ngerjain ini nih, kita ransel, akhirnya ranselnya nggak terlalu berat, kita berjalannya juga enteng, seperti itu dalam hidup kan. Terus satu lagi juga dengan seperti itu, akhirnya yang tadi yang ketika kita bahas orang yang stres itu malah menjadi PR kesehatan mental dalam masyarakat dia. Orang-orang yang dalam kondisi stres, kita paham kan kondisi mereka, emosinya seperti apa. Beda dengan orang yang punya emosi yang bagus, maka kondisi lingkungan dia sekitar dia akan jadi baik, gitu kan. Dan itu maksudnya itu yang sebenarnya muslim yang sebenarnya, ketika dia ada di lingkungan itu, orang lain merasa senang dengan dia, merasakan manfaat dengan dia, itu dia memberikan aura-aura positif gitu ya kayak angel datang langsung positif vibes. Iya, seperti itu. Itu dia. Jadi emang kita pasti dalam kehidupan sehari-hari kita juga ngerasain kan ketika bertemu orang yang vibe-nya itu sudah berusaha, maksudnya nggak berusaha menghindari, janganlah kasih masalah ke dia gitu loh, tapi orang yang mau menerima, mendengarkan kita gitu kan, itu satu hal yang satu langkah untuk orang yang jadi berusaha untuk menyelesaikan masalah. Karena kita bakal memilih untuk berada dekat dengan dia kan, dan ya sebenarnya itulah pribadi muslim yang masih kita bawa, bukan menjadi muslim yang berusaha untuk meninggalkan masalah tanpa ada penyelesaian, tapi jadi orang yang berusaha untuk menghadapi, karena yakin pada satu bantuan ya cuma Allah yang bakal nyelesain. Jadi kalaupun dia merasa lagi nggak prima dalam hal itu, itu karena pasti dia percaya lagi gitu ya kan, abis ini bakal ada Allah yang bakal bantuin dia bakal bisa bangkit lagi. Tapi kalau misalnya dia berhasil, oh ini karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena kehebatan saya, pasti gitu ya kayak. Iya benar. Dan kayak itu kayak juga satu hal sih ya, yang kita masih ingatin juga orang-orang di sekitar kita juga, terutama kayak anak-anak di sekitar kita. Kondisinya dengan kondisi teknologi sekarang yang kita terbiasa dengan gadget gitu kan, dan kalau kita boleh lihat sebenarnya orang tua asik juga sih, perlu coba mainan anak-anak, apa yang mereka kerjakan sehari-hari, main sama mereka gitu kan, dan kita akan lihat pola apa yang mereka lihat dari permainan yang mereka hadapi atau tontonan apa yang mereka lihat gitu kan. Jadi kita tahu sampai mana batas mereka. Kadang satu hal yang paling mudah bagi orang tua kadang kan ketika anak diberi handphone mereka anteng, tapi mereka kehilangan nilai, salah satunya dengan yang satu itu, yang tauhid itu sendiri gitu kan. Kalau dalam misalnya dalam tontonan mereka terlihat kan ketika kondisinya payah-payah seperti ini terus nanti happy ending gitu kan, nah happy ending never after seperti itu kan, tapi kondisi hidup kita kan nggak seperti itu. Jadi yang perlu kita juga dampingi mereka adalah mengingatkan yang tadi yang sama kayak Vika bilang, kalau ada masalah itu selalu ada Allah.
apa jadi ingat yang film apa ya, 99 Cahaya di Langit Eropa ya. Gimana pun masalahnya dia pasti Ya, the big problem I have, apa ya, apa namanya, masalah yang besar, aku punya Allah yang maha besar. Aku suka kalimat yang itu. Dan ya nilai yang seperti itu yang mesti kita ajarkan ke anak-anak. Jadi akhirnya kita bisa bantu mereka untuk terus mengembangkan potensi jadi orang-orang yang seperti tadi kita bedain kan antara orang yang memilih untuk menghindari masalah dengan orang yang mencoba untuk menyelesaikan masalah. Oke, jadi karena kita seorang muslim nih, jadi kita harus menjadi orang yang ya masalah I'm ready, problem I'm ready. Ya, gitu tapi ya. nggak mudah. Tapi ini pelatihan nih setiap hari dari kita kecil sampai kita besar. Iya. Oke deh keluarga sip, nanti itu ya tadi tentang berdekatan atau bertemanan dengan masalah yang memang keep in touch with the problem ini. Jadi kita sebagai seseorang yang dianugerahkan berbagai macam kekuasaan gitu, kekuatan gitu ya, atau kemampuan sama Allah, kita tentu harus bisa meniatkan diri kita, harus meluruskan lagi niat kita buat bisa menghadapi setiap masalah gitu ya, kayak bukan bukan bisa sih, mau berusaha untuk menyelesaikan masalah. Harus mau gitu. Kalau misalnya kita menghindari masalah ya sebenarnya kalau nggak ada masalah kita nggak bakal jadi apa-apa juga ya kak ya. Iya, kita nggak pernah tahu batas Bakal di kita, situ kita terus nggak pernah aja, ngerti ya. dari kemampuan kita gitu. Oke. Dan jadi jangan berlindung di balik tameng, nggak bisa, susah, jangan deh yang lain aja. Itu bukan gawean aku gitu. Iya. Jangan gitu ya. Nah setelah yang satu ini nih keluarga sih, kita bakal balik lagi buat bahas mengenai keeping touch with the problem ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah keluarga Sip, kita sudah sampai di segmen terakhir nih dalam program Beranda Perempuan edisi kali ini. Dan kita masih bersama narasumber kesayangan kita nih ya, Kak Lady Sofiana alias Kak Didi. Nah tadi kita udah bahas nih ya mengenai kalau kita menjadi seseorang yang melarikan diri dari masalah, dan juga kita udah bahas juga apa yang terjadi kalau kita keeping touch with the problem itu, atau kita berteman baik dengan masalah dan terbuka dengan masalah. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, gimana sih caranya biar bisa menjadi manusia kuat yang menghadapi masalah itu? Jadi ke lagu ya. Iya. Ya seperti yang Tulus bilang ya. Jadi manusia kuat. Itu kita. Ya itu kita. Ya. Ya sebagai kita yang harus ingat nih inisial kita sebagai muslim ya, jadilah pribadi, kita lihat pribadi yang beda. Kalau kita jadi pribadi yang menghindari masalah, seperti tadi kondisi yang bakal kita akan jalani dalam hidup kita beda. Kalau kita ngambil jadi pribadi muslim yang berusaha untuk menyelesaikan masalah, Allah sudah kasih janjinya gitu. Dan siapa yang paling kuat janjinya, ya hanya Allah saat ini akan. Dan yakinlah dengan itu. Dan soal bagaimana jadi pribadi yang problem solver itu PR, tapi bukan berarti tidak bisa, dan kita punya banyak cara untuk itu. Dan masing-masing pribadi sih bisa cari cara sendiri. Yang satu hal sih yang sebelum ini yang mesti kita ingat dulu adalah kita sudah banyak melihat orang-orang yang anak-anak kita yang yang memilih untuk bersembunyi di balik tameng kata nggak bisa, jangan deh yang lain, yang lebih mudah, kata-kata yang seperti itu. Dan bukan menghindari mereka, tapi sebagai orang yang lebih tua kita juga berusaha untuk mengingatkan mereka dulu bisa jadi pribadi yang problem solver, bahwa mereka itu bisa. Karena sebenarnya di balik semua tips-tips yang ada gitu kan, yang paling kita ingat itu adalah yang pertama kali kita baca ketika seorang menyatakan sebagai seorang muslim, ya apa syahadat, kalau dia percaya cuma Allah Tuhannya, kemudian Rasulullah nabinya gitu kan. Jadi berarti itu maksudnya adalah ketika kita pengen jadi seorang yang problem solver, hal yang pertama yang perlu kita lihat ke diri kita,
kayak gimana sih kita percaya sama Allah gitu. Nah, kalau kita pengen jadi benar-benar jadi orang yang problem solver, itu adalah pribadi Rasulullah sendiri, dan hal yang luar yang beliau lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah. Caranya ya itu banyak cara, tergantung kemampuan kita nyampainya di mana. Bagaimana cara kita dekat dengan Allah ya nggak akan sama dengan orang satu dengan orang yang lainnya. Tapi yang perlu kita ingat adalah kayak dengan momen Ramadan sekarang gitu kan. Ini momen yang paling apa ya? Paling benar-benar menyentuh hati dan paling memberi kekuatan itulah di momen Ramadan, ketika kita menjadi orang yang semua orang beribadah sama-sama, vape untuk beribadah itu sama. Kayak kita mungkin kalau kayak baca Quran dan lain-lainnya di bulan yang lainnya nggak bisa, di Ramadan terjadi gitu kan. Masjid itu atau musola penuh, pengunjungnya banyak iya. gitu kan. Itu Hampir dia 100%. Lagu-lagu muslimnya di bulan itu juga banyak Update gitu ya. Iya, dan itu yang terjadi. Ya, kita jadikan momen itu untuk meningkatkan iman, karena benar hal yang paling pertama banget untuk jadi pribadi yang menjadi problem solver itu adalah kita bisa meningkatkan kapasitas iman kita sendiri. Okay. Orang yang kapasitas imannya kuat, maka dia yakin bahwa seperti yang kita bilang, mereka bukan penyelesai masalah, tapi mereka punya Allah yang akan menyelesaikan masalah mereka. Dan keyakinan itu yang membawa orang bisa menjadi problem solver. Ketika orang nggak punya kekuatan yang seperti itu, keyakinan yang seperti itu, maka apapun tips-tips yang mereka cobakan, mereka akan berakhir di satu hal yang titik yang akan mentok sendiri gitu kan. Berarti apapun yang misalnya kita kenal ya, kita kadang orang yang bilang uang dan kekuasaan itu bakal bisa menyelesaikan masalah, mereka punya batasnya gitu kan. Tapi ketika kita ngajarkan diri kita, anak-anak kita, bahwa yang pertama kali yang kita lakukan untuk jadi muslim yang bisa menjadi problem solver untuk lingkungan sekitarnya adalah iman, maka itu hal yang benar-benar udah jadi kekuatan luar biasa, dan memang itu pertama kali harus kita bangun. Itu modal utama ya. Benar. Terus, Oke. dan yang kedua, setelah itu prinsipnya banyak. Mungkin salah satunya diantaranya itu adalah kayak tadi, ketika orang beda antara problem solver, artinya orang yang mampu menyelesaikan masalah, dengan orang yang menghindari masalah adalah komunikasi. Nah, jadi mulailah berlatih bagaimana menyampaikan komunikasi yang menyenangkan. Kita sendiri enak dengarnya, orang lain juga enak dengarnya gitu kan. Perbaiki lagi gitu Iya, ya. Kalau orang ketemu kita wajahnya berubah jadi nggak enak, berarti belum nih, komunikasi kita belum nyaman. Oke. Kalau orang ketemu sama kita, kita tersenyum, dia tersenyum gitu kan. Oke, berarti komunikasi kita udah bagus. Nah, dan itu kita latih. Kalau susah tersenyum, mulailah sering-sering berkaca dan tersenyum dengan manis. Tapi kayaknya enggak juga sih, orang udah pada sering tampil dengan wajah terbaiknya di medsos dan lain-lainnya. Ya kadang kan kalau di medsos di foto senyum, tapi pas ketemu harian mukanya datar terus gitu. Life never flat. Iya, itu dia. Ya udahlah, jangan gitu dong pretending ya. Jadi ingat ya nih keluarga sih ya, yang masih kurang kurang senyum di real life ya. Yuk kita bagi senyum, karena senyum juga sedekah ya. Benar. Awalnya dari sana dulu. Jadi soalnya joy, maksudnya kesenangan itu dari ekspresi wajah kita yang senang itu dulu. Jadi ya komunikasi. Kemudian kayak pilihan bahasa. Ini juga PR kita nih. Kalau bagi aku juga sama anak-anak yang sekarang. Kita anak-anak ya termasuk yang suka kecanduan gadget. Terutama yang kayak permainan yang udah jadi apa namanya? E-sport, ya kan. Dan itu sudah setiap anak-anak yang mungkin dari usia SD sampai nanti yang sudah kuliahan, dan mungkin kita juga ada yang masih memakainya. Kita pernah mencoba untuk yang mungkin yang pernah mencoba atau masih tetap suka dengan permainan yang elektronik seperti itu, yang berkolaborasi dengan orang siapapun di sana gitu. Karena kita lihat bagaimana komunikasi mereka gitu kan, dan beberapa miris karena mereka sudah kehilangan yang kayak orang Minang bilang, kata malereng, kata mendatang, kata menurun gitu kan, kata mendaki, seperti itu sudah tidak ada. Bagi mereka sudah sama rata, jadi sudah seperti padang pasir yang datar luas gitu kan, bukan lagi Sumatera Barat yang ada pantainya, ada sawahnya, ada gunungnya, ada lembahnya gitu. Jadi itu hal yang makanya bilang tadi, yang pertama kali ya seperti itu, kita memperbaiki dulu komunikasi kita, tahu bagaimana cara membangun komunikasi dengan yang lebih tua, dengan yang lebih kecil gitu kan. Dan kenyamanan dalam berkomunikasi itu benar-benar akan terpengaruh oleh iman kita sendiri. Gitu. Kalau kata iman kita, kalau yang namanya muslim, dia pasti akan berusaha untuk membuat orang lain senang di sekitarnya. Ketika dengan anak-anak ya dia berusaha jadi seperti anak-anak. Ketika dengan yang dewasa dia berusaha untuk ya pantun dan sopan dengan itu. Tapi kalau zaman sekarang ya kayak
kalau dia berusaha untuk membuat lingkungan lebih senang dengan kehadiran dia, ada yang ngerasa atau ada yang ngetawain bahwa dia itu badut gitu. Iya sih, tapi itu ya iris sebenarnya, tapi emang itu kondisi yang terjadi sekarang. Kita sudah lingkungan, terutama anak-anak ya, kita itu kan sudah terbiasa untuk satu hal yang kayak tadi, hal yang negatif itu jadi satu hal yang normal bagi mereka, tapi bagi kita negatif. Tapi untuk keluar dari situ bakal ada yang bakal ngasih komentar kayak gitu. Tapi satu hal yang mesti kita yakinkan, yang benar itu akan selalu benar gitu kan. Jadi ketika kita berusaha untuk jadi baik dengan sesuai dengan porsinya gitu kan, sebenarnya kita sedang berusaha. Yang paling kita mesti ingat adalah mereka menjadi orang yang tepat untuk setiap posisi gitu kan. Jadi mereka bakal menjadi orang yang, satu hal yang luar biasa adalah dengan anak-anak yang ada sekarang, kita yakin mereka punya kemampuan adaptasi yang bagus. Jadi ketika berubah yang seperti itu nggak masalah, bakal terasa kontras, tapi mereka akan lebih cepat beradaptasi dan lebih tahu. Karena bagaimanapun juga kayaknya itu kayak ajaran agama mungkin yang seperti itu, tapi ketika kita kembalikan ke kehidupan sehari-hari, terutama nanti bagi orang yang masuk ke dunia kerja gitu kan, itu kan jadi satu hal yang poin penting kan gitu kan. Kayak revolusi industri yang sering digeming-gemingkan orang gitu kan, yang mereka lihat kan sekarang ketika teknologi sudah menyelesaikan semua pekerjaan kasar, yang tertinggal adalah soft skill. Dan soft skill itu bahkan sekarang sudah ada AI yang bisa, tapi ada hal yang nggak akan bisa diganggu AI adalah emosi manusia. Dan emosi yang seperti apa yang kita inginkan? Emosi yang positif. Dan emosi positif itu yang terbangun dari ketika orang-orang tidak menghindari masalah, tapi menyelesaikan masalah. Wah, luar biasa sekali ya ini keluarga sih pembahasan kita tentang masalah, karena ya memang hidup itu nggak bakal pernah lepas dari masalah. Selagi manusia itu hidup akan selalu menemukan masalah ya kayak. Jadi kalau misalnya kita memilih untuk mundur dari suatu masalah yang datang kepada kita, ya artinya kita mundur juga ya dari berusaha, maksudnya kita bakal berdiri di sana atau mereka mundur, ya benar. Berarti kita memilih mundur juga ya untuk milestone kehidupan kita juga gitu. Kalau misalnya psikologinya milestone-nya bakal harusnya kita, kalau ibarat naik tangga itu kita naik ke atas terus gitu ya. Kalau misalnya kita milih mundur dari masalah, ya kita turun lagi berarti ya. Kayak eskalator. Padahal yang bakal kita ketemuin itu terus juga kayak pasti bakal ada masalah terus. Jadi semangat untuk kita menghadapi masalah-masalah yang dihadirkan untuk kita, karena emang Allah menciptakan masalah untuk kita bukan karena Allah itu nggak suka sama kita gitu ya, tapi karena Dia membangun pribadi kita, mau bikin kita itu bisa lebih kuat menghadapi dunia yang fana yang sebentar ini. Biar nanti bisa kumpul lagi, hidup lagi di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, keluarga sip, itu dia tadi ya pembicaraan kita mengenai masalah gitu ya. Keep in touch with the problem. Dan gak terasa nih udah 1 jam lebih nih kebersamaan kita dalam program Beranda Perempuan hari edisi hari ini. Jadi Vika mohon maaf sama Kak Didi juga ya. Mohon maaf atas kesalahan kata ataupun penyampaian tadi. Dan jangan lupa untuk selalu dengerin Beranda Perempuan di jam 10 hingga jam 11 waktu SIP. Dan insya Allah rekaman hari ini bakal kita upload nih di YouTube kita di SIP Media. Jadi jangan lupa untuk dipantengin di sana. Dan keluarga SIP, berakhir sudah nih pembahasan kita di hari ini. Dan kami mohon undur pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM.